Halo kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabarnya di Pak Dewan? Sehat? Oke, buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan Yowan. Amin. Oke, kali ini kita akan lanjut mengisahkan sebuah film yang berjudul Sakra yang dirilis pada tahun 2023. Oke, biar gak penasaran bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kendangan bersama mantan, karena film adrenalin dimulai. Pada suatu hari, ada seorang bayi yang terbuang dan ditemukan oleh kedua orang kismin, yang akhirnya mengadopsinya menjadi anak mereka. Bocah itu kemudian tumbuh menjadi anak yang patuh pada orang tua. Dia juga belajar pada seorang biksu legendaris yang membuatnya menguasai jurus-jurus yang tak terkalahkan. Pada saat dia masih kecil, dia bahkan bisa mengalahkan perampok-perampok yang lebih dewasa dan lebih tua darinya. Anak itu dipanggil dengan nama Qiao Feng. Beberapa tahun kemudian, ada seorang perampok yang datang dengan membawa sebuah delman. Karena lapar, sekelompok perampok tersebut memutuskan untuk singgah di warung dan memesan makanan. Ternyata, di sana sudah ada Feng yang mengetahui bahwa mereka baru saja menculik seorang pangeran. Feng lalu memutuskan untuk menyelamatkan pangeran itu. Perampok botak lalu mengerahkan anak buahnya untuk menyerang Feng. Namun dengan enteng, Feng bisa menabuk mereka satu persatu. Setelah mengetahui bahwa lawannya adalah Feng, perampok tersebut memutuskan untuk mundur. Sedangkan Feng hanya bisa tertawa melihat musuhnya yang kaget mendengar namanya. Setelah berhasil menyelamatkan pangeran, Feng dan kawanannya pergi untuk menghadiri sebuah pertemuan dengan para ketua sekte lainnya. Ternyata, salah satu ketua sekte yang membawa kipas bernama Penceng menduga bahwa Feng melakukan sebuah pengkhianatan. Penceng menunjukkan sebuah bukti berisikan surat terakhir yang ditulis oleh kakak iparnya sebagai saksi yang melihat Feng melakukan pembunuhan kepada kakak tertua di sektenya. Di sana juga ada istri dari kakak tertua yang dihabisi oleh Feng yang bernama Kang Min atau panggilannya Mentil. Tiba-tiba kakek tertua pemimpin sekte mereka datang di tempat itu. Di sana kakek tertua menjelaskan sebuah fakta bahwa ternyata Feng adalah bayi yang dipungut dari kerajaan Liao atau bangsa Khitan. Jadi, Feng seharusnya tidak mempunyai dendam apapun terhadap kakak tertuanya. Bangsa Khitan adalah bangsa yang dianggap sangat hina, dikarenakan mereka tidak mempunyai rumah dan terpaksa harus mengembara ke negara-negara lain. Semua orang yang mendengar hal itu pun terkejut bukan main. Mereka menyadari jika pahlawan yang mereka puja-puja ternyata berasal dari bangsa yang sangat hina. Kawanan pengemis sektenya Feng kemudian mencoba membelanya dengan cara mengorbankan darah mereka. Tapi tanpa diduga, Feng tiba-tiba setelah itu, Feng memutuskan untuk pergi mengasingkan diri. Sementara itu, dari balik bukit seorang raja penguasa kerajaan sebelah yang bernama Udin dan ketiga anak buahnya tengah memperhatikan apa yang dilakukan oleh Feng. Setelah itu, Udin pun mengutus Azu atau panggilannya Siti untuk pergi mencuri sebuah kitab di perguruan Shaolin. Di sisi lain, Feng memutuskan pulang untuk bertemu dengan kedua orang tua angkatnya. Dia ingin bertanya tentang kebenaran yang dikatakan oleh kakek tertua. Tapi ternyata kedua orang tua Feng telah terluka parah dan tak tahu siapa pelakunya. Layaknya sinetron di TV-TV, ayah Feng tidak sempat menyelesaikan kata-kata terakhir sebelum dia meninggoy. Tak sampai di situ, Feng didatangi oleh dua biksu yang tiba-tiba menuduhnya telah menghabisi kedua orang tuanya. Kedua biksu itu juga mengatakan jika Feng adalah bangsa Khitan, yang artinya kabar bahwa dia berasal dari bangsa yang hina sudah tersebar di seluruh penjuru kota. Dan gak pakai bacot, Feng langsung saja menghajar mereka. Setelah itu, Feng kemudian memakamkan kedua orang tuanya. Di sisi lain, ada sebuah kuil perguruan Shaolin dengan guru besar Feng yang sudah terlihat hampir meninggoy, tapi masih wiridan.
Dia lalu ditanyai oleh para pengikutnya siapa yang sudah melukainya. Tapi guru besar itu tak menjawab karena dia yakin orang itu akan bertobat suatu hari nanti. Setelah pengikutnya keluar, Feng menyelam masuk ke tempat gurunya. Dia lalu bertanya tentang kebenaran asal-usul dirinya. Tapi apesnya, gurunya sudah meninggoy duluan. Feng pun dikejar oleh semua anggota perguruan Shaolin karena dianggap menghabisi gurunya. Tapi pada saat dia ingin kabur, Feng malah bertemu dengan seorang pencuri yang mencoba mengambil kitab perguruannya. Pencuri itu memakai jurus penyamaran dan berhasil menjadi salah satu murid Shaolin. Di sana, Feng yang mengira bahwa pencuri itu adalah dalang dari orang yang memfitnahnya terpaksa memilih untuk menyelamatkan pencuri itu. Melihat bahwa pencuri tersebut adalah perempuan yang ternyata adalah Siti, Feng lalu memutuskan untuk kabur. Pada malam itu, Feng mencoba menyembuhkan Siti yang tengah terluka dengan ilmu tenaga dalam yang dia punya. Di saat Siti sudah tersadar, dia langsung berterima kasih kepada Feng dan memutuskan untuk pergi. Tapi ternyata luka yang dialami Siti lebih parah daripada yang mereka kira. Feng pun memutuskan untuk bertanggung jawab pada luka yang dialami oleh Siti. Dan beberapa saat kemudian, dia mengambilkan Siti baju untuk dipakai dan roti untuk dimakan. Dalam perjalanan, keadaan Siti semakin memburuk. Feng yang melihat hal itu akhirnya sadar jika ilmunya tak dapat menyembuhkan Siti sepenuhnya. Ketika mereka berdua sedang beristirahat di api unggun kecil yang buat manasin air, Siti lalu duduk dan menceritakan latar belakang dirinya. Dia ternyata adalah pembantu dari kerajaan si Udin. Siti dipinta oleh Udin untuk mencuri kitab perguruan Feng dengan sebuah imbalan bahwa dia akan diberitahu identitas orang tua aslinya. Karena sejak kecil, Siti tak pernah bertemu dengan kedua orang tua kandungnya. Mendengar hal itu, Feng lebih dulu menyarankan bahwa mereka harus bertemu dengan seorang tabib suci yang bisa menyembuhkan luka Siti. Lalu setelah itu, barulah Feng akan menemani Siti mencari kedua orang tua kandungnya. Di malam harinya, Feng dan Siti kembali mengobrol. Tapi kali ini obrolan mereka menjadi lebih intens. Feng mempertanyakan dirinya kepada Siti karena sebenarnya dia bingung apakah dia adalah orang yang baik ataukah jahat. Siti menjawab bahwa Feng adalah orang yang sangat baik dan dia tak percaya jika Feng tak melakukan pembunuhan terhadap kakak tertuanya. Mendengar hal itu, benih-benih cinta mulai muncul dari hati Feng karena Siti adalah satu-satunya orang yang mempercayainya. Tapi sayangnya, Siti tiba-tiba pingsan karena lukanya. Feng lalu cepat-cepat membawa Siti ke tempat tabib suci, yang mana di tempat tabib suci sedang dibuat nongkrong oleh seluruh anggota sekte pengemis. Melihat bahwa Feng datang, anggota sekte yang pengemis itu pun langsung menyiapkan semua peralatan perang. Di tempat itu sudah ada Penceng dan Mentil yang lagi-lagi ingin membalas perbuatan Feng terhadap kakak tertuanya. Tapi melihat Feng yang datang dengan damai, tabib suci menawarkan bantuannya. Karena dia adalah tabib sejati yang mengobati semua orang yang terluka tanpa terkecuali. Namun, tabib suci memberi syarat. Jika Siti sudah mulai sembuh, maka Feng harus menukarkannya dengan nyawanya sendiri. Feng pun langsung oke, gak banyak nawar. Setelah menidurkan Siti di tempat tabib suci, Feng pun mengadakan sebuah ritual untuk mengakhiri hidupnya. Dia meminta agar semua orang terdekatnya meminum tape ketan hitam bersamanya sebelum dia pergi ke nirvana. Mentil memutuskan untuk minum duluan dikarenakan dia selalu dengan pengorbanan Feng yang berani koid demi seorang wanita. Kemudian disusul Penceng yang masih tidak pernah menduga jika Feng berani menghabisi kakak tertuanya sendiri. Dan yang terakhir adalah para petinggi sekte pengemis yang sudah Feng anggap layaknya saudara. Tapi tiba-tiba ada seorang pendekar gak jelas yang sok-sokan menganggap dirinya adalah teman baik dari Feng. Sedangkan Feng sendiri bingung siapa pendekar itu. Karena pusing, Feng pun langsung saja karena melihat kekerasan yang dilakukan oleh Feng, semua anggota sekte pun angkat senjata. Dan akhirnya terjadilah perkelahian antara Feng melawan ratusan massa.
Karena Feng merasa sudah tak dianggap sebagai pahlawan lagi, akhirnya dia pun akan menghabisi semua anggota sektenya satu persatu dengan ganas. Dia juga memutuskan untuk melawan mantan teman seperjuangannya karena mereka ikut andil untuk melawannya. Melihat Feng yang mengamuk dengan buas, Mentil memakai kesempatan itu untuk menghabisi Siti diam-diam. Tapi untungnya, Siti berhasil diselamatkan oleh Tabib Suci. Karena Tabib Suci sudah terlanjur berjanji kepada Feng untuk menyembuhkannya. Tapi ternyata Tabib Suci kemudian mencoba menghabisi Feng. Setelah menerima luka dari tusukan Tabib Suci, Feng tak bisa menggunakan jurus andalannya lagi yang menggelegar. Tetapi semangatnya untuk melindungi Siti membuatnya tidak gentar untuk menghabisi musuh-musuhnya. Tapi kemudian Tabib Suci mengadakan sayembara. Sesiapa yang bisa menghabisi Feng akan dia hadiahi babi guling gratis. Mendengar itu, seluruh orang di sana langsung OTW menghabisi Feng. Setelah bergelutan penuh luka itu, Feng yang tak sadarkan diri diculik oleh orang misterius. Sementara Siti diambil oleh tabib agar segera diobati. Di sisi lain, Udin merasa senang karena mengetahui bahwa rencana yang dia susun berjalan dengan sempurna. Feng menjadi bom waktu untuk sektenya sendiri karena dia berhasil membuat mereka luka-luka. Udin pun bersiap untuk memulai perang agar dia bisa menguasai wilayah sekte pengemis. Setelah menjalani pengobatan beberapa minggu, Siti pun akhirnya dinyatakan sembuh. Akan tetapi, dia tak diperbolehkan untuk pergi dari tempat tabib suci. Karena Siti sudah terhitung berhutang nyawa kepada sang tabib. Siti pun sedih karena dia khawatir dengan keadaan Feng yang saat itu menghilang entah kemana. Di sisi lain, Feng yang kemarin sekarat kini sudah sehat walafiat. Alhamdulillah ternyata dia diobati oleh sosok pria misterius yang menculiknya. Tapi ketika Feng bertanya tentang identitas asli pria itu, dia tak menjawab. Pria itu tiba-tiba mengatakan jika orang tua Feng adalah orang yang baik. Mendengar hal itu, Feng langsung menanyakan kejelasan tentang kedua orang tua kandungnya. Namun, seperti orang misterius pada umumnya, orang itu langsung cabut. Sementara itu, Siti akhirnya memutuskan untuk kabur dari tempat tabib suci dengan jurus penyamarannya. Siti berhasil menebus semua prajurit penjaga untuk meninggalkan tempat itu. Siti dengan mudah menyelinap keluar, tapi tanpa diduga tabib suci mengetahui taktik Siti. Tapi karena Siti dendam dengan Mbah Tabib karena mencoba menghabisi Feng, Siti pun memutuskan untuk membungkam kakek tua itu dengan cara menghabisi dan membakar kuilnya. Siti pun akhirnya resmi menjadi cewek yang kualat. Keesokan harinya, Feng datang untuk memeriksa tempat tabib suci. Tapi apa yang dia temukan hanyalah puing-puing hasil kebakaran ulah Siti. Dan tiba-tiba, Udin datang untuk membujuk Feng agar berjuang bersamanya, supaya dia bisa mengalahkan semua orang yang tak percaya kepadanya. Namun, Feng menolak tawaran itu, karena dia tahu Udin bukanlah orang yang baik. Feng pun lalu pergi meninggalkannya. Perjalanan Feng terhenti karena dia bertemu dengan para tentara yang sedang membawa orang-orang Kismin yang akan dijadikan budak. Feng yang masih mempunyai jiwa kepahlawanan langsung mengajar semua tentara agar bisa memutuskan rantai kesengsaraan para budak itu. Di sana, Udin yang melihat aksi Feng yang baru saja menghabisi semua tentaranya dengan mudah memutuskan untuk kabur. Karena dia tahu bahwa Feng masih mempunyai jiwa kepahlawanannya, sehingga tak bisa dihasut untuk memihak kepadanya. Beberapa saat kemudian, Feng memutuskan untuk pergi ke suatu tempat, di mana dia ditemukan pada saat masih bayi. Dan tiba-tiba, Siti menemukannya setelah lama mencarinya. Siti pun cerita bahwa dia sudah berhari-hari mencari keberadaannya. Mendengar hal itu, Feng merasa tak bisa menahan gelora asmaranya lagi. Dia memberitahu kepada Siti bahwa dia akan membantu Siti menemukan kedua orang tua kandungnya.
Dan rencananya setelah itu mereka akan hidup damai di luar perbatasan kerajaan. Siti pun setuju dengan rencana Feng. Tapi sebelum itu, Feng meminta Siti agar membantunya untuk melakukan sebuah rencana, di mana dia akan menjebak Penceng dan Mentil yang menuduhnya sebagai pembunuh kakak tertuanya. Singkat cerita, malam pun tiba. Siti menyamar menjadi Mentil untuk menjebak Penceng. Dia mengatakan kepada Penceng bahwa rencana mereka untuk memfitnah Feng berhasil. Penceng pun menjawab dengan mengakui jika dia hanyalah antek-antek dari calon pemimpin sektor mereka yang bernama Duan. Di luar, Feng sedang dalam penyamaran menjadi supir delman. Dia akhirnya mengetahui langsung alasan orang yang menjebaknya selama ini, yaitu karena mereka takut bahwa Feng akan dinobatkan sebagai guru besar sekte mereka. Setelah memberitahu beberapa hal itu, Penceng pun pergi. Ternyata Penceng sudah tahu jika dia sedang dijebak oleh Feng dan Siti, karena setelah mereka bertemu di Delman, dia menemui Mentil yang asli. Mereka pun membicarakan tentang rencana mereka yang sebenarnya, yang mana ternyata Feng bukanlah orang yang menghabisi kakak tertua Feng, melainkan Mentil sendirilah pelaku pembunuhannya. Motif Mentil adalah karena dia sering mendapatkan KDRT dari suaminya yang merupakan kakak tertua Feng. Setelah itu, Penceng dan Mentil yang punya hubungan khusus lalu melanjutkannya dengan kegiatan menebur benih. Feng dan Siti melanjutkan perjalanan mereka ke tempat Duan untuk membalaskan dendam kesumatnya. Tapi sesamanya mereka di sana, mereka menemukan fakta bahwa Duan sedang cekcok bersama istri dan anaknya. Hal itu didasari karena Duan adalah orang yang doyan selingkuh. Anak Duan yang bernama Lin yang saat itu sedang marah lalu membuang liontinnya dan bergegas menghabisi Duan dengan serangan jarumnya. Untungnya, Feng yang berada di dekat situ lalu menyelamatkan Duan. Mengetahui jika dia sudah ditolong oleh Feng, Duan lalu mengundang Feng untuk tinggal sementara di rumahnya. Feng yang melihat kesempatan emas itu menyadari bahwa ini adalah saat yang tepat untuk membalaskan semua dendam kesumatnya. Setelah sampai di rumah Duan, Duan kembali adu mulut dengan istrinya. Tanpa mereka ketahui, di balik pintu ada Siti yang sedari tadi menguping pembicaraan mereka. Istri Duan berkata jika dia sudah capek dengan tingkah Duan yang selama ini suka main perempuan. Dia juga memberitahu jika sebenarnya dia pernah menelantarkan salah satu anak Duan karena dia sendiri ingin menanamkan dendam kepada anaknya itu agar menganggap Duan sebagai seorang ayah yang tak bertanggung jawab. Sebelum selesai mereka berdebat, tiba-tiba Lin mengamuk ingin menghabisi bapaknya itu. Di saat yang sama, Siti sadar jika dia adalah anak yang ditelantarkan oleh Duan dan istrinya. Karena ternyata liontin yang dia pakai sama dengan liontin milik Lin yang dia pungut. Tapi karena belum siap untuk mengatakannya, dia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan kedua orang tua kandungnya. Setelah itu, Siti menemui Feng dan tiba-tiba bertingkah romantis kepada Feng, seperti memohon sesuatu. Siti tengah ketar-ketir, karena Feng, lelaki yang sangat dia sayangi, akan segera menghabisi ayah kandungnya. Namun, Feng kembali mengingatkan Siti bahwa kehidupan indah menanti mereka setelah selesai dari misi ini. Sehabis mengatakan itu, Feng pun lalu pergi untuk menghabisi Duan. Sesamanya di rumah Duan, Feng tak dapat menemukan Duan dimanapun. Dia hanya bertemu dengan para biksu yang mengatakan jika aura dari Feng memancarkan niat balas dendam yang akan menghancurkan hidupnya sendiri. Tapi Feng yang kala itu sedang dilanda kebencian tak memperdulikan perkataan para biksu itu. Feng pun memutuskan untuk kembali ke perahunya. Tetapi alangkah terkejutnya Feng yang mendapati Duan sudah duduk menunggunya. Feng pun mengutarakan semua kebenciannya kepada Duan. Lalu tanpa banyak bicara, dia pun langsung menghajar Duan dengan jurusnya yang menggelegar. Setelah tahu jika Duan adalah Siti yang menyamar, Feng akhirnya sadar jika yang dia lakukan hanyalah sia-sia. Karena perbuatannya itu mengakibatkan orang-orang yang dia sayangi terbunuh oleh tangannya sendiri. Setelah membawa pulang tubuh Siti pada kedua orang tua kandungnya, Feng diberitahu oleh Duan tentang kebenaran dari apa yang dia ketahui. Ternyata Duan juga difitnah oleh Penceng dan Mentil, yang saat itu diketahui bersama dengan Udin untuk menggulingkan sekte pengemis. Duan bahkan mengaku jika dia tak pernah membuat surat sebagai saksi kematian kakak tertua mereka.
Mendengar hal itu, Feng bergegas ke tempat Penceng dan Mentil berada. Setelah sampai di tempat mereka, Feng memberitahu semuanya yang dia ketahui kepada Penceng. Dia juga menyatakan rasa kecewanya kepada Penceng karena bersekutu dengan Udin yang sudah terkenal jahat. Dan tiba-tiba saja Lin datang membawa Mentil. Lin lalu menuangkan minyak panas ke wajah Mentil karena fitnahan Mentil mengakibatkan Siti meninggoy. Dan tiba-tiba dari luar terdengar banyak prajurit yang datang. Penceng yang mengetahui bahwa Udin datang untuk menyelamatkannya lalu kabur meminta perlindungan kepada Udin. Tapi ternyata Penceng dihabisi Udin dengan sangat kejam. Dan kejadian itu ternyata sudah direncanakan oleh Udin. Udin berhasil mengepung Feng yang saat itu terpaksa harus melawan semua prajurit Udin sendirian. Tapi tanpa Udin tahu, Feng diberikan sebuah pedang oleh Lin. Pedang tersebut adalah pedang dari Duan yang sudah terkenal sebagai pedang yang berhasil membantai ribuan orang. Dengan menggunakan pedang itu, Feng bisa mengalahkan semua prajurit Udin seorang diri. Setelah itu, barulah kita disuguhi dengan pertarungan ganas antara Udin dan Feng. Pertarungan mereka berdua berlangsung dengan sangat menggelegar. Dan sesamanya dia di suatu wilayah peperangan, Feng ditampakkan dengan pemandangan yang sangat mengerikan, di mana semua mantan sekte pengemis berhasil dihabisi dan digantung oleh Udin dan prajuritnya. Dan setelah mereka bertarung kembali, ternyata Udin menguasai jurus yang bisa melawan jurus telapak naga milik Feng. Akan tetapi, dengan kekuatan lemparan kenangan dari semua orang yang mendukungnya, Feng berhasil membuka jurus terakhirnya, yang bisa membuat Udin tertotok tak berdaya. Setelah mengalahkan Udin, Feng memutuskan untuk meninggalkan semua prajurit serta para pengemis, yang saat itu datang meminta Feng agar berperang demi mereka lagi. Akhirnya, Feng sekarang sudah tinggal di perbatasan kerajaan. Dia hidup damai bersama Siti yang dia makamkan di tempat itu. Lalu kita diperlihatkan imajinasi Feng yang membayangkan dirinya dan Siti hidup bahagia sambil menggiring domba yang tak tahu jalan pulang. And the end. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah meskipun kalian adalah pendekar yang sakti banget, namun ujian hidup pasti akan tetap mendatangi kalian. Karena ujian itulah contoh yang membuat adanya klimaks anti klimaks pada film yang akan Maman review. Oke, seperti biasa buat kalian-kalian yang pengen Maman mengalur sebuah film, langsung coret-coret di kolom komentar Yowan. Akhir kata, sepatu Maman yang butut dicuci sama Mama. Maman mau cabut dan sampai jumpa.